Nggak ngerti gue kadang-kadang sama Sintayong ini. Terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Itu Jordi Amat. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepres biar lawan nggak dapat ruang. Justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they fail. Bahwa jangan meremehkan China. Jadi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Coach Justin murka setelah di pertandingan Indonesia melawan Cina tadi malam Indonesia mengalami kekalahan yang seharusnya bisa menang. Hal ini lantaran pelatih Shin Tae-yong tidak mengeluarkan para pemain terbaiknya sejak laga awal mulai pertandingan. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe cinta dan dukung selalu timnas kita. Tak perlu berlama-lama, inilah pendapat Coach Justin dan Bung Binder tentang pertandingan semalam. Gap antar lini terlalu jauh. Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah. 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Main bagus. Iya kan? Iya ya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Rizaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Rizaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jordi Amat doang kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jordi Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah. Siapa yang salah gue tanya? Sintayong main turunin line up kayak gitu. Overprot. Gue asli, this time kali ini gue kritik Sintayong. Ya, ini bener, Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya ya. Ini ada Ya, kekuatan. tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya itu. Nggak ngerti gue kadang-kadang sama Sintayong ini. Terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya. Eksperimen yang bagus. Tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain tengah. Iya. Lini tengah. Lini kedua. Dia harus bisa pegang bola. Betul. Iya. Udah, seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris, Nathan underperform banget sih tadi. Justru itu maksud gua ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk diekspos. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Jadi, mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita ini kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah, Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover ini kan. Nah, untuk bisa menghindari itu dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepres biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense. Karena pergerakan off the ball-nya nggak ada, sangat textbook. MU banget. Nggak ada. Nggak ada off the ball. Sepak bola ini kan ini adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya menutup, ya kan? Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi gap antar pemain. Pada saat gap antar pemain jauh itu bisa terjadi. Nah kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan.
ya itu lawan tidak boleh diberi ruang untuk Nih, bermain. ini kelihatan banget nih. Gapnya Tapi coba. mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. Buat gue ini Enggak, pelit banget justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they failed. Iya. Ya kita dan di partai lain ini Gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Iya. Only 2 kritis. points. Asumsi Saudi Bahrain Senin ntar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Masih bisa peluangnya masih ada sebenarnya sih. Kalau 3-4 Masih bisa. ada lah. Ya itu di back menurut gue Nggak, jangan nih. diganti dulu lah. Tengah sama back. Gini. Lawan Bahrain, babak kedua kita bisa pegang bola. Iya. Berubah semua. Pas Jode Amat keluar. Iya. Artinya 11 pemain di babak kedua ini kan udah lumayan baik, ya kan? Iya. Ya ini yang harus dipertahanin. Nah, kenapa lu ganti-ganti semua? Udah gitu. 3-4 pemain diganti, posisi ganti. Tom Haye diganti tuh ngaruh banget loh. Ini yang paling parah yang ini sih. Ya ini golnya Patinama sih menurut gue. Ini blunder individual. Blundernya Patinama sih ini. Di kandang harus bisa menang. Kalau lu mau punya fighting spirit tinggi besar, lu punya mindset untuk menang, lawan Arab harus bisa menang. Ya kan benar lawan Di kandang. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia kita mengalami kekalahan di round 3 ini dan juga merupakan satu-satunya tim dari grup C yang belum meraih kemenangan. Jadi seperti yang saya katakan teman-teman sebelum pertandingan ini, bahwa jangan meremehkan China. Di pertandingan yang baru saja berakhir, tampak jelas para pemain sulit sekali untuk bisa bermain secara kompak pada saat mereka membangun sebuah proses serangan untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan untuk bisa mencetak gol. Jadi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Artinya, baik China dan juga Indonesia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau pertandingan ini bisa saja berakhir dengan hasil imbang. Tapi di gol kedua China terlihat pada saat para pemain kita memang sudah berani keluar lebih menyerang, maka ada ruang yang terbuka dan tidak dengan cepat ditutup oleh Miss Hilgers yang tidak melihat ada pergerakan dari pemain China tanpa bola yang bisa mendapatkan umpan dan mencetak gol kedua. Jadi memang jelas terlihat di babak pertama para pemain kita tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Dan para pemain China setelah mencetak gol pertama itu terlihat semangatnya luar biasa. Karena kan sebelum pertandingan ini mereka baru mencetak 2 gol. Gak gampang kan bagi mereka untuk mencetak 2 gol. Semangatnya luar biasa, mereka kasih bola depan, ya coba untuk membuat para pemain kita panik dan ternyata ya ada yang out of position. Miss Hilgers terlambat tutup, mereka bisa mencetak gol kedua. Tapi ya para pemain kita kan nggak putus asa, mereka tetap menyerang. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mencetak gol kalau memang nggak kompak di sepertiga lapangan bagian penyerangan? Di babak kedua, memang ada langkah yang cepat yang diambil oleh Shin Tae-yong dalam melakukan serangkaian pergantian pemain. Seperti Tom Haye dimainkan, kemudian Marcelino Ferdinand dimainkan. Saya harus lihat catatan saya, biar saya nggak salah. Tom Haye dimainkan, menarik keluar Miss Hilgers. Artinya Rizky Ridho yang masuk menggantikan Shane Patinama bermain di center back dan Nathan bermain di kiri. Sedangkan Marcelino Ferdinand menggantikan Witan, yang saya gak ngerti juga Witan ngapain di babak pertama. Banyak sekali dia kehilangan penguasaan bola dan sulit banget dia memberikan umpan yang akurat. Marcelino di babak kedua di menit-menit awal gak mendapatkan bola yang dia perlukan. Pada saat pertandingan melewati menit ke-70 baru saya melihat dia beberapa kali mendapatkan bola. Dan kita melihat bahwa para pemain kita walaupun sudah press, sudah dominan, tapi lagi-lagi masalahnya adalah dalam pengambilan keputusan antara melepaskan shooting atau memberikan passing secara cepat atau mengandalkan skill individu. Maka itu ada 1 kali si Nathan kehilangan bola, ada 2 kali Asnawi kehilangan bola, ada 1 kali Asnawi shooting yang merupakan peluang yang berbahaya sebelum Tom Haye mencetak gol, tapi shootingnya lemah. Marcelino sudah ada beberapa kali mengandalkan skill individu tapi tidak bisa mengirimkan umpan kunci yang diperlukan agar bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun kemudian Arhan masuk, Malik masuk, tapi agak terlambat. Saya sebelumnya mengira nih teman-teman jujur bahwa pada saat Witan ditarik, kemungkinan Malik yang akan masuk. Karena Malik kan di pertandingan sebelumnya bermain bagus. Ya, tapi mungkin Shin Tae-yong punya pertimbangannya sendiri untuk memainkan Marcelino lebih awal, tapi dia tidak klik secara cepat. Nah, Malik masuk, Arhan, oke lah dari throw in. Tapi 2 kali dia tidak bisa memberikan umpan yang akurat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Karena sebetulnya
pada saat Tom itu sudah mencetak gol yang bagus sih, karena bola pantul dia shooting keras, gol 2-1, kita tuh sudah menguasai bola luar biasa, timnas kita tuh sudah menguasai bola luar biasa. Ya, dan memang sih para pemain China banyak dramanya di babak kedua, ya itulah yang akan mereka lakukan karena mereka sudah unggul. Ya kan, terlihat kipernya sebetulnya nggak ada benturan yang berbahaya, dia jatuh nggak mau bangun, pemain mereka sedikit-sedikit, ya kan, halau bola ke depan, sedikit-sedikit di tackle jatuh, kemudian sempat hampir mau tawuran juga itu kan, di atas lapangan kan. Ya sebenarnya para pemain kita juga pengen cepat melanjutkan pertandingan, tapi kan ya pada saat sekarang para pemain tim lawan banyak drama ya gak gampang juga. Ya saya lebih khawatir lawannya itu China daripada Bahrain. Ya karena ini match kedua, tentu harus diperhatikan fisik dari para pemain, dan saya melihat di babak pertama dari segi fisik 15-20 menit awal para pemain China itu lebih unggul. Mereka main keras banget, pokoknya rap terus. Ganggu irama permainan dari para pemain kita. Walaupun para pemain kita bisa masuk ke area pertahanan mereka, tapi sulit kan memberikan crossing. Ya, padahal kan di media massa tuh yang memang digembar-gemborkan bahwa China terlambat atau lebih lama lah sampai ke kandang mereka. Timnas kita lebih cepat. Tapi kan saya sudah katakan juga di platform lain, ya kan, itu bukan artinya timnas kita unggul, enggak. Karena para pemain China kembali ke rumah mereka. Sedangkan para pemain kita tandang, bedalah psikologinya. Kan saya sudah katakan seperti itu. Nah, saya gak ngerti apakah para pemain menganggap remeh atau overconfident di pertandingan ini. Ya, gak ngerti juga. Tapi kalau saya lihat dari cara bermain, sebetulnya para pemain kita sedikit terlambat untuk mengambil keputusan pada saat mereka sudah memasuki ruang pertahanan China. Jadi walaupun ball possession di atas 70%, tapi jumlah peluangnya kan gak banyak. Bahkan di babak kedua hanya 3 peluang yang bisa diciptakan dan hanya 2 yang berbahaya dan 1 gol. It means masalah itu berada dalam creating opportunities. Ini kan beda. Pada saat lawan Bahrain lebih kompak. Karena lebih banyak peluang yang bisa diciptakan, total 5. Tapi di pertandingan ini, mau menciptakan peluang saja sulit. Karena tim lawan itu bermain dengan ekstra agresif. Jadi para pemain China itu sudah paham. Indonesia akan bermain kreatif. Caranya untuk bisa menyulitkan mereka menciptakan peluang adalah bermain keras. Dan saya juga agak ngerti di pertandingan ini Rafael Struijk sulit sekali untuk menang duel dengan para pemain China yang memang terlihat begitu tangguh di lini pertahanan mereka. Tapi yang menarik dari pertandingan ini bahwa wasit ya meniupkan peluit tidak lama setelah masa injury time itu melewati 9 menit. Nah, harusnya kan seperti itu ya wasit ya. Adil ya. Tapi teman-teman, kalau menurut saya kita juga tidak perlu berkecil hati karena sebetulnya kalau kita melihat dari peta kekuatan di grup C ini, maka Indonesia, China, Bahrain, dan Arab Saudi adalah 4 tim yang akan terus bersaing untuk bisa minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini cinta dan dukung selalu timnas kita. Terima kasih banyak.